Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Topikers Natura TV. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang wow dan ini pertama kali akan kita bahas di channel ini, dan pertama kalinya ini saya akan akan berbagi kepada kaum milenial, khususnya para subscriber saya yang alhamdulillah sejak tahun ke tahun semakin bertambah, dan alhamdulillah sejak kemarin sudah bertambah menjadi 39 subscriber. Dan mau tahu topiknya apa? Ikuti video ini selengkapnya. Oke teman-teman, lagi-lagi tentang covid, lagi-lagi covid yang akan kita bahas, lagi-lagi covid yang akan kita bahas. Kita sudah 2 tahun hidup berdampingan, kita sudah berpartneran, kita sudah bekerja sama dengan COVID, ya. Kita sudah melawan COVID bersama-sama sejak 2 tahun. Dan akhirnya ini menurut saya COVID bagaikan perang bagi kita, ya. COVID itu bagi saya adalah perang, ya. Kita melawan ribuan miliaran pasukan virus yang ada di Indonesia dan di dunia. Ribuan partikel-partikel virus yang kita lawan sekarang ini. Bahkan ribuan varian-varian sudah masuk ke Indonesia. Itu yang harus kita perangi saat ini. Ya, maka di topik ini nggak bisa lepas dari COVID yang namanya COVID. Justru kita ini sekarang justru di tahun ini kita harus bisa berperang melawan ribuan miliaran partikel COVID virus baru yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, dengan cara teman-teman mematuhi protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah. Dan ingat, di konten minggu lalu saya pernah bahas, atau di konten kemarin kita sudah bahas PPKM akan segera dibuka bertahap jika virus atau penularan COVID-19 itu turun. Nah, kalau adanya seperti ini sebuah ancaman bagi saya, sebuah ancaman atau sebuah kabar gembira. Wah, COVID udah mau PPKM udah mau selesai, tapi harus ada syarat nih. Gitu. Jadi ibarat kata kita menyelesaikan masalah, kita sudah berdamai, tapi ada catatan dari si korban, yaitu kita harus menyelesaikan semua protokol kesehatan, misalkan seperti itu. Tuh, ibaratkan seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah komitmen bagi kita sebagai warga dan bangsa Indonesia yang baik harus berkomitmen, gitu. Kita akan bahas kembali setelah pariwara berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi di vlog saya. Jadi gini teman-teman, kita lanjutkan. Diibaratkan sebuah musuh itu adalah sebuah syaratnya. PPKM darurat ini merupakan harus bersyarat. Yang pertama, PPKM darurat akan dilonggarkan bila kasus penularan COVID-19 itu betul-betul turun. Nah, itu. Jadi artinya kalau ada ada perintah seperti itu, harusnya kita semakin semangat, semakin mengetatkan protokol kesehatan. Dan ingat, jangan lupa dengan protokol kesehatan, karena tanpa adanya protokol kesehatan kita bisa kalah melawan prajurit COVID-19, gitu loh. Dan bahkan si COVID-19 bisa tahu ancang-ancang kita, dan bisa tahu skema, atau bisa tahu strategi kita. Nah, dengan cara dengan terbongkarnya strategi kita, maka
si prajurit COVID-19 itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya, dengan apa? Misalkan kita sudah planning A, misalkan sudah kita planning A, tiba-tiba ada orang-orang yang lupa dengan protokol kesehatan, akhirnya si partikel COVID itu bisa masuk. Tuh teman-teman. Dan yang kedua, kalau misalkan si apa yang namanya strategi kita sudah bocor ke COVID-19, nah otomatis COVID-19 itu bisa tahu celah kita di mana gitu loh. Jadi prajurit COVID itu bisa tahu gitu loh. Bahkan penyamaran kita saja bisa terbongkar, ya. Penyamaran kita bisa terbongkar jika ada salah satu manusia ataupun salah satu kitanya yang lupa dengan protokol kesehatan. Otomatis dengan mudahnya COVID-19 bisa memberitahukan kepada atasannya untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, gitu teman-teman. Secara gampangnya seperti itu. Tapi jika kita mengikuti alur daripada planning komandan manusia, yaitu lewat pemerintah ataupun lewat vaksin, otomatis akan berjalan dengan mulus atau dengan perlahan-lahan COVID-19 atau penurunan kasus COVID-19 bisa turun. Nah, yang membuat kita bisa gugur dari medan perang kita melawan COVID adalah ketika salah satu anggota ataupun prajurit kita ada yang terkonfirmasi atau ada yang gugur karena dia tidak kuat atau bisa jadi dia meninggal dunia. Itu teman-teman. Maka bagaimana kita harus membuat tembok pertahanan kita untuk melawan COVID dengan cara kita harus mengetatkan kembali protokol kesehatan. Ingat, kalaupun kita ingin beribadah, ikuti betul-betul protokol kesehatan. Saya selama berada dan beribadah bersama pandemi selalu mengikuti dan bahkan saya selalu menjadi pelopor untuk masyarakat dan untuk orang-orang yang ingin beribadah. Bahkan kalau misalkan dia salah, saya beritahu bahwa harusnya seperti ini mas, maksimal kapasitas kita adalah 70% dari semestinya. Dan bahkan kita sudah jarak-jaraki gitu loh. Tapi masih aja ada yang bocor. Ya begitu kita datang ke masjid, ada yang nggak pakai masker, ada yang nggak menjaga jarak, dan ada yang berkerumun gitu ya. Itu adalah suatu kekalahan ya. Artinya kalau begitu kita menjadi siap kalah gitu loh dalam mengalami medan pertempuran melawan COVID ini gitu loh. Jadi ibarat perang adalah kita adalah melawan antara manusia dengan melawan virus dengan cara ya itu tadi mengikuti aturan gitu. Jadi di sini saya menyampaikan secara teori yang simpel supaya mudah dipahami oleh anak-anak juga, karena anak-anak pasti ada yang berkaitan dengan suka bermain video game, seperti saya ambil contoh seperti Free Fire atau Call of Duty. Nah, saya masukkan seperti halnya di skenario mereka atau yang ada di ilustrasi mereka gitu loh. Ya walaupun saya juga tidak terlalu tertarik amat dengan game gitu ya, tapi saya berusaha untuk merangkul mereka untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan dengan cara membuat ilustrasi seperti apa yang mereka sukai sekarang. Misalkan lagi zamannya mereka bermain video game, saya masukkan lah seperti itu. Dan otomatis mereka akan mengerti, oh maksudnya seperti ini. Dan ini juga mudah dipahami oleh semua orang gitu. Lanjut. Nah, ketika kita sudah sukses dan artinya kita sudah mematikan seluruh
pasukan COVID-19, artinya kita berhasil. Tapi kesenangan gak boleh kita lanjutkan hingga berpesta pora, hingga mengadakan party dan segala macam. Tapi ingat, kita berpesta dengan protokol kesehatan juga tetap gitu loh. Siapa tahu nanti ada wabah virus baru selain corona, kan kita nggak tahu. Ini aja baru awal-awal permulaan gitu kan. COVID-19 ini adalah permulaan daripada wabah gitu kan. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan dan apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan dan 100 tahun ke depan gitu. Kita nggak tahu. Dan yang terakhir ataupun yang paling basic itu ya, kita harus menyiapkan senjata kita untuk berperang melawan COVID-19. Senjata kita gampang kok, kita nggak usah beli sniper, nggak usah beli amunisi, nggak usah top up diamond dan lain segala macamnya gitu kan. Senjata kita hanya ada 3 dan bahkan 5 ya. Senjata kita adalah masker, senjata kita adalah mencuci tangan, senjata kita adalah menjaga jarak, senjata kita pula adalah menjauhi kerumunan, menghindari mobilitas. Itu merupakan sebuah ancar-ancar senjata kita. Dan jangan sampai bocor gitu ya. Jangan sampai diketahui oleh musuh gitu kan teman-teman. Itu udah bagus teman-teman, udah menyiapkan strategi yang kuat itu kan. Tetap aja teman-teman, kalau kita sudah disiplin, sudah ibarat kata kita sudah periksa kerapihan dalam protokol kesehatan, tapi kalau yang namanya terkonfirmasi atau kita tertembak musuh, ya tertembak saja teman-teman. Intinya tameng kita dan senjata kita itu, kita memiliki tameng dan senjata kita itu. Bahkan tameng kita adalah vaksin ya. Tameng kita satu-satunya adalah vaksin. Dan senjata kita adalah yang saya bilang itu tadi. Ya. Itulah tameng untuk bisa melawan pasukan Covid. Gitu. Artinya kalau di Indonesia sudah masuk berbagai macam varian, berarti sudah banyak pasukan yang harus kita kalahkan. Dan kita juga para manusia harus sadar diri akan betapa beratnya lawan kita ke depan. Jadi kita sebagai pasukan harus gak boleh lemah dengan lengah ataupun apapun dengan protokol kesehatan gitu. Mengundang banyak orang ketika teman-teman mengadakan acara gitu ya. Tapi bisa jadi kalau teman-teman mengundang banyak orang, kita akan kalah dengan musuh. Karena musuh juga bisa menyergap kita kapan aja, dan bahkan penyamaran kita juga bisa dibongkar oleh musuh gitu loh. Penyamaran kita yaitu kalau misalkan kita udah taat dalam protokol kesehatan tapi penyamaran kita udah dibongkar sama musuh, ya udah ya pokoknya ibarat game Free Fire, kita nggak akan pernah dapet diamond kalau misalkan kita kalah dalam melawan COVID-19. Artinya data yang sudah masuk ke Indonesia dan data perharinya itu sudah turun, berarti kita sudah menang. Tapi kalau naik berarti kita kalah. Itu aja teman-teman. Gitu loh. Berarti harus ada kesempatan lain kalau misalkan prajurit kita bisa sembuh dalam melawan musuh, ya kita harus mengadakan yang namanya perlawanan gitu. Atau kita bisa melakukan sebuah ancar-ancar dengan basoka kita gitu loh, dengan kekuatan kita gitu loh. Karena kalau kita nggak punya pertahanan ya, karena kalau kita semua masyarakat Indonesia tidak punya pertahanan, kita akan
istilahnya kita akan diburu musuh satu persatu, helai per helai gitu loh. Bahkan musuh juga nggak kalah hebat. Dia bisa tahu mana yang muda dan mana yang lebih tua, bahkan mana yang memang harus dia incar gitu teman-teman. Jadi itu merupakan sebuah ilustrasi simpel buat teman-teman yang memang suka dengan video game dengan MB yang kuat. Ini bahkan melebihi MB teman-teman. Bahkan iPhone sekalipun bisa kalah dengan ilustrasi yang saya gambarkan. Bahkan PC yang ratusan juta pun bisa kalah gitu loh. Bahkan kita bisa menang pun kalau memang senjata kita atau pegangan kita adalah masker, hand sanitizer, dan mencuci tangan, juga menjaga jarak. Itu aja teman-teman yang bisa Rafael sampaikan di video kali ini. Semoga ilustrasi itu bisa menggambarkan kesadaran kita bahwa kita sudah semakin dekat dengan musuh, dan bahkan kita sudah semakin menipis pasukan kita untuk melawan COVID-19 yang semakin kuat, semakin besar, dan bahkan melebihi segala-galanya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ingat, bantu masyarakat Indonesia, bahkan tenaga medis, untuk melawan pasukan COVID-19. Dan mereka adalah pahlawan garda depan kita, bahkan mereka adalah pasukan terdepan kita. Istilah video game, dalam video game adalah komandan kita. Tanpa adanya komandan, kita sebagai bawahan atau sebagai anggota hanya bisa celingak aja gitu teman-teman, tanpa adanya arahan, tanpa adanya pemberitahuan. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, dan nantikan video saya berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya, dan ingat selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu menjaga jarak, dan jangan lupa gunakan masker adalah senjata utama kita. Tuh, sampai ketemu di episode vlog berikutnya. Jangan lupa untuk ingat-ingat hal tersebut. Takutnya teman-teman lupa, takutnya teman-teman hilaf. Ya wajar saja, namanya manusia pasti ada hilafnya. Dan itu adalah merupakan salah satu perlawanan kita dan senjata kita untuk bisa melawan kasus COVID-19. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.